Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat datang, Sobat Obras, obrolan sehat Dinas Kesehatan Kabupaten Kendal. Ya. Kali ini kita berjumpa lagi dengan tema yang sangat menarik sekali, yaitu pentingnya ber-KB untuk menciptakan masa depan yang lebih baik. Ya, di sini ada narasumber-narasumber kita yang tentunya nanti akan bercerita banyak ya. Kita ngobrol bareng, ngobrol kesehatan terkait tema ini ya. Sebelumnya di sini nanti kita akan berkenalan dulu nih dengan narasumber-narasumber kita ya. Di sini kita akan memanggilnya Mas sama Mbak saja karena semuanya ini masih muda ya. Ya, yang pertama ada narasumber kita dari Stikes Kendal yaitu Mbak ya, Mbak Ainul Mokpiro. SDR ke FKN. Biasa dipakai Mbak Ainul ya. Ya, ini adalah Mbak Ainul dari Stikes Kendal. Untuk yang narasumber kedua yaitu dari anggota Komisi D DPRD Kabupaten Kendal bersama Mbak Rizky Oktaviani SPD. Ya. Terus kemudian ada narasumber kita yang ketiga yaitu dari anggota Komisi D juga DPRD Kabupaten Kendal yaitu bersama Mas Rizky Aritonang SH. Saya ucapkan selamat datang semuanya Bapak Mas Rizky, Mbak Ainul, Mbak Rizky semuanya ya. Di sini nanti kita akan bersama-sama ya ngobrol sehat, dengan tema yang sangat penting sekali di hari ini karena dari kemarin kita sudah memperingati Hari Kesehatan Nasional yang ke-61. Di sana Bapak Menteri Menkes kita menyampaikan bahwa nanti ya di tahun 2045 itu kita akan mendapatkan bonus demografi usia produktif sampai dengan 80 juta lebih. Jadi nanti kita itu di kita Indonesia emas ya nanti ya. Rencananya itu tahun 2045 kita akan mendapatkan bonus di usia produktif yang kurang lebihnya 80 juta. Nah, ini nanti kita akan membahas tentang PKB ya, Mbak Mas semuanya. Yang di sini nanti mungkin dari saya bertanya dulu deh dari Mbak Ainul ya. Dari Mbak Ainul, dari PKB ini, mengapa sih KB itu penting gitu ya? Itu apa sih yang membuat KB ini penting bagi kita? Baik, terima kasih pertanyaannya Mbak Anita nih. Selamat malam Bapak Ibu di sini. Saya dari Siti Senda, tadi sudah dikenalkan karena matanya tentang KB, keluarga berencana. Di sini saya akan menjelaskan terkait pertanyaan Mbak Anita nih terkait keluarga berencana. Bahwa keluarga berencana itu tidak hanya sekadar keluarga hati. Kalau kita tahu di masyarakat itu, tapi KB itu orangnya untuk kontaktif. Meningkatkan kesejahteraan ibu dan anak seperti itu. Terkait dari tujuan KB itu sendiri banyak sekali Mbak. Ada meningkatkan kesehatan ibu dan bayi. Nanti kita lagi ya di apa namanya pertanyaan lainnya. Kemudian menekan laju hubungan begitu ya. Kemudian menjaga kesehatan anak juga ya. Pertumbuhan dan perkembangan anak itu sangat penting sekali untuk dilakukan karena sebuah bangsa itu akan lebih baik apabila generasinya juga bagus seperti itu. Kemudian mengurangi apa namanya kehamilan yang tidak diinginkan. Kalau kehamilan yang tidak diinginkan, nanti resiko terjadinya keguguran ya, atau aborsi yang ilegal. Nah itu malah membebani sebuah negara sendiri. Nah, seperti itu. Terkait makna secara luas sekali bahwa ada juga yang apa pendewasaan usia perkawinan ya, kemudian menunda kehamilan, menjalankan kehamilan seperti itu. Yang tujuannya akhir bahwa untuk keluarga bahagia sejahtera seperti itu. Itu jadi intinya ya KB ini tuh bukan hanya sekedar alat kontrasepsi saja, jadi KB ini lebih ke merencanakan keluarga ya, soal nanti bahagia dan sejahtera seperti itu. Oke. Mungkin dari Mas Rizky ya, Mas Rizky ini sebagai perwakilan di bidang kesehatan nih, bagaimana pandangan DPRD terkait KB ini, pentingnya KB itu seperti apa tentang TPM sendiri? Ya mungkin sangat penting ya karena
di dalamnya berperan langsung dalam meningkatkan kesehatan ya, yang pertama itu. Yang kedua mungkin menekan angka kematian serta menciptakan keluarga yang sejahtera melalui KB, masyarakat dapat merencanakan jumlah dan jarak usia anak, jarak kelahiran dengan lebih baik sehingga kualitas hidup keluarga dan generasi mendatang dapat terus meningkat. Jadi sangat bermanfaat sekali ya. KB ini dalam merencanakan suatu pembangunan ya. Iya. Nah di sini juga terkait apa ini nih terkait KB ini ya. Pengaruhnya itu bagi pembangunan kesehatan ya. Kesehatan masyarakat di khususnya itu pengaruhnya itu seperti apa? Pengaruh dari KBC terkait pembangunan sebuah negara seperti itu ya, di mana KB juga berdampak secara sosial dan ekonomi, di mana KB itu tidak hanya intervensi preventif yang hanya seputar kesehatan reproduksi saja ya, tapi juga di situ ada peran pria dalam PKB, kemudian apa namanya peran sebagai ibu seperti itu, ada kesehatan fisik, kesehatan mental, yang mana tujuan dari semuanya itu ya membangun negara yang lebih baik seperti itu Mbak Anita. Kemudian apa namanya keluarga berencana itu sendiri kayak tadi sudah dikatakan Pak Desi ya Pak untuk menurunkan angka kematian ya betul seperti itu juga mempengaruhi di mana indikator kesehatan itu salah satunya adalah angka kematian ibu. Angka kematian ibu itu adalah angka kematian yang disebabkan oleh kehamilan, persalinan dan nifas. Bukan karena kecelakaan ya, kecelakaan itu sebenarnya gitu ya, tapi juga harus diperhatikan seperti itu dan juga KB itu yang sekarang sedang ini itu kan stunting ya Mbak Anita. Nah itu KB juga berperan secara tidak langsung untuk menekan angka stunting seperti itu. Kan itu menjadikan pengaruh sekali terhadap pembangunan sebuah negara. Iya. Ya, jadi PKB itu ya dari merencanakan ya seperti apa itu jadi nanti untuk ini ya mencegah generasi yang nantinya itu lahir jadi santungnya. Oke, kita sedang break dulu ya. Nanti kita akan kembali lagi di obrolan sehat dirasakan pada kita. Ya, selamat datang lagi kita di obrolan sehat Dinas Kesehatan Kabupaten Kendal. Nah, di sini selanjutnya kita akan membicarakan tentang manfaat dari KB itu sendiri. Nah, ini dari dulu saya nih, Pak Ainun ya, terkait manfaat KB, ya kita sudah banyak sekali belajar tentang KB itu apa. Sekarang itu manfaatnya, manfaat KB itu apa sih bagi kesehatan dari ibunya, untuk anaknya itu manfaatnya seperti apa menurutmu? Bisa bisa. Terkait kesehatan ibu dan anak ya. Tadi mungkin saya sudah sampaikan sedikit tentang kesehatan ibu. Di mana ibu ketika hamil itu terjadi perubahan fisik maupun psikis ya, tidak hanya fisik saja yang melarang badannya, kemudian membesar perutnya ya, meningkatkan berat badan, tapi juga psikis ibu sangat berpengaruh. Nah itu kalau misalkan tidak direncanakan secara keluarga berencana, takutnya nanti terjadi apa namanya sundulan seperti itu ya kalau bahasa masyarakat. Iya. Kemudian yang nanti mengganggu mental ibu. Nah, padahal di fase itu sangat penting ibu harus memberikan ASI eksklusif, ya kan? Kemudian ibu harus memberikan pengasuhan kepada anak ya, baik secara fisik maupun psikis seperti itu. Kemudian bagi ibu yang mempunyai riwayat penyakit tertentu, yang hipertensi maupun diabetes seperti itu kan memang eh, perlu ditinjau lagi apakah memang harus hamil atau tidak seperti itu ya, harus diperiksa ulang lagi seperti itu. Kemudian apa namanya kesehatan ibu, mental ibu selain tadi yang sudah saya sampaikan, kemudian apa namanya tumbuh kembang anak ya, pertumbuhan bayi sampai dengan periode emas triwulan pertama itu kan sangat penting sekali untuk perkembangan bayi dan juga keluarga semuanya ya ikut kehadiran dari dukungan ayah seperti itu yang nantinya akan meningkatkan kesehatan ibu dan bayi. Kemudian ada statement juga yang mengatakan bahwa apa namanya kafe itu kalau misalkan nggak mau meningkatkan angka kematian ibu, ya sudah jangan berkafe. Memang betul seperti itu ya.
karena tadi saya bilang bahwa indikator kesehatan seluruh negara dilihat dari angka kematian ibu dan bayi, maka ini sangat penting perlu dilakukan eee, pembenahan lagi terkait pentingnya keluarga berencana. Yang mana juga usia penunda kehamilan di bawah dari 20 tahun, itu resiko terjadi komplikasi ketika hamil maupun bersalin. Nah, ketika hamil di atas 35 tahun juga seperti itu. Maka, tujuan kami juga harus dihilangkan lagi. Kurang dari 20 tahun sebaiknya ditunda dulu karena belum siap secara fisik dan psikis, kemudian lebih dari 35 tahun juga, harus dipikirkan lagi ya, konsultasi lagi dengan, rumah sakit dengan dokter spesialis ya, untuk, rencana kehamilan ya, karena resikonya itu komplikasi persalinan yang akan terjadi, komplikasi kehamilan maupun persalinan. Ya. Kemudian misalkan ibu dulunya itu ketika hamil mempunyai riwayat preeklamsi. Preeklamsi itu kalau bahasa awamnya apa, keracunan kehamilan ya. Iya. Keracunan kehamilan, maka memang dalam penelitian itu keracunan kehamilan atau preeklamsi dapat berulang di kehamilan berikutnya. Nah, seperti itu kan akan menambah dari angka kesehatannya, kematian maupun kesakitan pada ibu maupun bayi. Karena preeklamsi kan tidak berpengaruh pada ibu saja ya, tapi juga bayi itu, seperti itu. Iya, jadi secara langsung itu KB memang itu nantinya bisa ya, dapat untuk menurunkan angka kematian ibu ataupun angka kematian bayi itu sendiri ya, bisa itu garis besarnya. Nah, kemudian dari sini ya, mungkin dari Pak Rizky nih, kalau dari sisi pemerintah daerah, bagaimana DPRD itu melihat KB sebagai bagian dari strategi pembangunan daerah. Jadi bagaimana pendapat dari tentang ini ya? Melihat daerah itu KB ini seperti apa? Iya, jadi kita, selalu mendukung ya, terutama untuk program KB ini, memang benar sangat banyak sekali manfaatnya, terutama untuk pembangunan daerah. Salah satunya tadi sudah disampaikan oleh Bu dosen ya, tentang kesehatan untuk ibu dan anak. Selain itu juga, karena ini untuk kebaikan bersama, di mana kita juga harus mementingkan untuk menekan angka kemiskinan. Karena untuk, program kali ini sangat baik ya, terutama untuk menekan angka kemiskinan yang ada di daerah, terutama di daerah kabupaten Kendal ini. Di mana kalau misalkan kita bayangkan saja kalau misalkan kita tidak mendukung program KB untuk pembangunan daerah Kendal, kita bayangkan nggak ada KB, coba betapa banyaknya, apa ya, pertumbuhan yang ada di daerah-daerah kita, seperti itu. Bahkan Oh iya, ya, jadi sangat menarik untuk menekan angka kemiskinan. iya, Padahal tidak dari warga atau masyarakat itu biasanya ya itu ada apa ya istilah itu punya anak dengan kemiskinan itu bagaimana itu ya? nah itu kita sebagai, apalagi kita anak-anak muda ya, harus harus memberikan sebuah statement baru bahwa, ya memang mungkin setiap anak mempunyai rezeki masing-masing, tapi kita juga harus memikirkan bagaimana untuk keberlangsungan anak kita, baik itu di bidang pendidikannya nanti, baik itu di bidang kesehatannya nanti, itu kita harus mempersiapkan betul-betul. Apalagi dengan keadaan ekonomi yang sekarang ini kita tahu, nggih. Jadi kita semua harus mempersiapkan betul-betul, memikirkan matang-matang untuk masa depan anak kita, seperti itu. Iya, benar sekali. Jadi memang kali ini tidak hanya kita itu melihat apa ya untuk mencegah bahwa kehamilan saja ini, tapi kita lebih terperincinya itu untuk merencanakan, untuk merencanakan ketika mau menikah, kemudian ketika mau punya anak, dan juga kita harus tahu nih jarak anak yang tepat ya. Iya, misalnya jarak yang tepat. Ya jangan mentang-mentang kita pengen punya anak terus melahirkan terus menerus dan tahu. Iya, terus kemudian itu juga nanti mengganggu sendiri ya. Apalagi sekarang ini kan ada tema-tema parenting seperti itu ya. Ada yang namanya baby boost dan lain sebagainya. Ya. Dari Mas Rizky sendiri nih, nah untuk dari tadi kita kan membicarakan tentang KB ya. Bagaimana pemerintah daerah perannya? Perannya pemerintah daerah itu seperti apa dalam program KB ini? Jadi pemerintah daerah mempunyai peran yang sangat penting dan peran yang sangat strategis sebenarnya. Mungkin
bisa lewat dengan dinas-dinas terkait seperti dinas kesehatan ataupun yang ada di desa, bidang desa, semua bisa bersosialisasi. Salah satunya juga mungkin edukasi lewat gambar MLT ataupun wah, seperti itu. Atau Jadi video-video ya, lewat TikTok gitu ya. iya, itu semua kan sekarang eranya kan sudah digitalisasi Iya. ya. Jadi bisa juga tadi yang disarankan dengan di era saat ini mungkin bisa menggunakan sosial media untuk mempermudah kita membagikan edukasinya ke masyarakat, memberikan kepemahaman ke masyarakat, dan tentunya kami di DPRD akan terus berupaya terkait dengan itu membantu dari keadaan ini. Iya, betul sekali. Menambahi sedikit, kita juga selalu melakukan monitoring, baik itu secara langsung maupun lewat DKK untuk program-program HPI ini apakah bisa berjalan dengan baik, kemudian, kekurangannya di bidang apa, kita selalu melakukan evaluasi, gitu. Jadi kita sebagai anggota DPRD sangat mendukung program-program pemerintah ini, untuk bagaimana supaya KPI bisa disosialisasikan dengan baik kepada masyarakat. Sehingga masyarakat bisa menanamkan sedikit ya Mbak Esi, sehingga masyarakat bisa mengerti apa maksud yang dimaksud dengan KB, pemahaman KB. Jadi berita-berita yang tadinya mungkin kurang paham sehingga bisa malah mengerti Betul. posisinya masyarakat. Mungkin saya menyambung ya dari tadi yang sudah disampaikan. Kalau di Lembaga sendiri itu ya Pak Esi sama Bu Esi, bagaimana sih partisipasinya dalam KP seperti itu? Iya nih, iya kadang kelihatannya itu kalau kita cari ada pertanyaan PKP, siapa yang PKP itu sih ke orang tua ibu itu. Iya harus gimana ya posisinya? Mungkin ya kalau saya menurut saya karena sudah terlampau jauh ya Mbak, mungkin ya tidak ada edukasi yang kurangnya edukasi ke pria mungkin ya Mbak. Jadi mindset-nya di masyarakat itu abi itu adalah perempuan, kan ibu kan begitu Mas. Iya. Iya, jadi memang kalau kita lihat ya masyarakat itu memang kalau pas kita pendanaan ya data PKP itu mesti yang ditanya itu ibu-ibu Iya. karena ya tapi kalau teman tanya tanya ke ibu KP-nya apa? Iya. Karena mindset-nya udah terlampau jauh itu Mbak. Pemahamannya jadi tahunya kan iya. Kalau misalkan ini apa peran penting apa sih sebagai kepala keluarga atau suaminya dalam PKP itu mungkin peran pentingnya itu di mana? Pas pemilihannya atau mungkin dalam kondisi sudah berumah tangga itu suami dan istri itu komunikasinya itu bagaimana? Diskusi Ya, untuk Itu seperti apa? Ya berdiskusi tadi yang seperti yang dikatakan Bu dosen tadi punya misal bisa lahirnya seperti kisi-kisinya istri juga penyakit riwayat istri dan itu menjadi pertimbangan sih Mbak. Dan untuk kami memang saya berpengalaman juga menyamar belum lama sehingga saya juga belum lama juga berdiskusi dengan istri kan Mbak. Iya, mungkin juga pernah dari bapak-bapak ini memang sangat dibutuhkan karena kita sebagai seorang ibu, sebagai seorang istri itu juga dilema sebenarnya Pak Rizky ya. Kalau misalkan kita mau KP itu kan berbagai macam ya, Mbak Anita. Ada yang kabisum, ada yang pil, ada yang IUD, ada yang pakai implan, itu kan kita tuh bingung. Kita tuh sebagai ibu tuh sebenarnya juga membutuhkan dukungan seorang suami gitu loh, untuk pemilihan KB terutama. Karena kalau misalkan kita sebagai ibu itu untuk ber-KB itu juga peran suami itu sangat dibutuhkan untuk sebagai penyemangat penyemangat kita sebagai ibu untuk ber-KB. Iya, tapi kenyataannya kan nama KB itu kan ada efek sampingnya sebagainya. Betul itu ya. Harus bisa sama-sama mengerti efek samping itu jadi supaya tidak terjadi salah paham dan sebagainya. Yang dari support dana. Iya. Oh ya, kalau saya ya Mbak di pekerjaan juga saya coba
dari segi anggaran. Itu yang penting. Nah, di keluarga juga saya juga harus support anggaran juga. Ya. Kita lanjut untuk yang terkait masih banyak itu masyarakat yang menganggap KB ini tuh tidak penting atau ya mereka nggak mau ber-KB, cukup dengan mungkin tapi pada kenyataannya itu banyak terjadi ada yang istilahnya kesembunyian gitu ya. Itu ya kesembunyian. Jadi masih banyak sekali masyarakat yang takut ber-KB karena mungkin percaya mitos-mitos tertentu ya mungkin KB itu kalau KB nanti bisa mandul terus kemudian kalau ber-KB nanti itu malah tidak bisa punya anak lagi, kebebasan dan lain sebagainya dan efek sampingnya juga ya ketika ber-KB itu ada yang gendut dan lain sebagainya. Terus juga ada yang ber-KB itu ketika ber-KB terus dan lain sebagainya. Itu membuat masyarakat itu menjadi takut gitu, takut untuk ber-KB. Nah ini mungkin dari Mbak Ainul ya, dari Mbak Ainul, ini bagaimana dalam kondisi-kondisi yang seperti itu masyarakat masih punya pemikiran seperti itu? Iya. Pandangan ya, Iya, pandangan masyarakat terkait mitos ini, apa yang negatif. Jadi memang banyak sekali di Indonesia ya mitos-mitos untuk adat budaya tradisi yang tidak hanya pada bencana saja, tapi juga kehamilan nifas yang menjadi tantangan sendiri bagi kami tenaga kesehatan untuk bisa mengintervensi bagaimana caranya ya supaya bisa tersampaikan tanpa menyinggung seperti itu. Jadi mitos itu memang menjadi salah satu penghambat yang menyampaikan informasi, apalagi informasi yang betul terkait dengan keluarga berencana. Kalau menurut saya itu kita sampaikan saja, kita dengarkan keluhan dia ya yang terkait mitos itu. Apa sih mitosnya ya? Tanpa kita menghakimi juga. Kemudian kekhawatiran apa yang kita disampaikan ya, adanya konflik kami juga seperti itu. Misalkan konflik tatap muka antara saya dengan suami istri ya, pasangan suami istri. Kemudian dijelaskan juga yang benar seperti apa. Kita harus menjelaskan yang benar seperti apa, kemudian ditampung kekhawatirannya ya, apa saja gitu ya. Kemudian sampaikan secara detail sesuai dengan keilmuan, keilmiahan ya, tanpa berlebihan juga bahwa jelas sekali pengertiannya, kemudian efek sampingnya seperti itu, kemudian jangka panjangnya, manfaatnya, dan mungkin penting juga ya kalau di masyarakat itu libatkan teman sebaya ya, eee, contoh ya kalau mungkin di anak muda influencer kalau kita ya di wasit aja nih, itu dilihat, misalkan Ibu X dilihat itu menggunakan KB, jadi keluarganya jadi lebih, terlaksana, lebih pendidikannya juga terjamin anak-anaknya ya, ekonominya juga stabil seperti itu diperlihatkan. Karena memang, dalam penelitian pun teman sebaya berpengaruh ya terhadap perkembangan perilaku dari, masyarakat itu sendiri, seperti itu. Ya. jadi ketika kita ada menemukan hal-hal atau pernyataan-pernyataan dari mungkin teman-teman atau lingkungan sekitar ya biasanya kalau di kampung itu kan sangat dekat ya dengan tetangga gitu ya jadi tetangganya bicaranya banyak sekali sana sini sampai lagi menuju kafe itu sendiri ada utas sendiri dan harus bisa memilih ya memilihnya dan ketika itu tidak dimasuk akal itu kita sobat sehat itu harus tanya kepada yang lebih tahu ya jadi nanti bisa tahu itu benar atau tidak itu mitos atau tidak jadi kita harus tanya yang lebih tahu lebih mumpuni sehingga mitos-mitos yang ada di masyarakat yang kita dengar itu kita tidak hanya langsung saja ikut gitu ya tapi kita harus tahu dulu benar atau salah apalagi sekarang ini banyak sekali ya media-media itu website YouTube lah ChatGPT dan lain sebagainya itu bisa untuk melihat ini mitos atau enggak dan lain sebagainya. Nah terkait tadi ketika kita bicara tentang KB itu kan banyak orang itu KB itu yang mesti suntik, ya, implan dan lain sebagainya. Ini mungkin dari Bu dosen bisa menjelaskan bahwa KB itu tidak
sekedar Oh, suntik iya. bukan dari itu ya karena kebanyakan tuh seperti itu Iya, langsung mau jurusnya ke itu iya. ya untuk saya bisa menjelaskan ini jenis-jenis KB yang ada di Mantan-mantan iya maksud saya masih masuk. Iya. Jadi yang di Indonesia sendiri ya, memang tadi juga kita bahas kebanyakan itu alat kontrasepsi ditujukan untuk wanita karena memang yang tersedia juga kita juga kebanyakan untuk wanita. Sebenarnya ada beberapa hal ya yang perlu dipahami bahwa kontrasepsi itu ada yang hormonal dan non hormonal. Jadi kalau yang tadi disebutkan pil, suntik, memang suntik itu angkanya paling tinggi ya, hampir 80% pemakaian iya ibu-ibu itu pakai suntik ya. Nah, kemudian suntik pil implan, kalau implan itu dipasang di bawah kulit ya. Kemudian alat kontrasepsi dalam rahim atau IUD. Kemudian kalau non hormonal bisa menggunakan apa namanya kondom, kemudian apa itu metode kalender. Kalau metode kalender itu memang harus teratur menstruasinya dan itu harus benar dicatat selama 6 kali siklus. Nah itu baru bisa menentukan. Jadi kalau saya jelaskan nanti pakai tahapan seperti sangat aneh ya sangat aneh apa gitu ya. Ada fase menstruasi, nanti fase ovulasi, nah itu jadi pantang gitu ya. Kemudian ada segala terputus seperti itu yang memang semuanya itu bertujuan untuk mencegah bertemunya sperma dengan sel telur. Jadi saya pernah mendengar dari anggapan masyarakat bahwa kontrasepsi itu membunuh seperti itu. Sebenarnya tidak. Itu hanya untuk mencegah supaya tidak bertumbuh. Kalau hormonal kan fungsinya memang supaya sel telur itu nggak makan. Ya, jadi yang normalnya wanita itu sebulan sekali ovulasi dari ovarium kanan satu, ovarium kiri satu seperti itu ya bergantian setiap bulannya lopangnya ya. Kalau tidak ada gangguan seks reproduksi. Nah, kalau misalkan apa namanya ada hormonal progesteron dan estrogen itu membuat tidak terjadi ovulasi atau ovumnya atau sel telurnya itu tidak hamil. Kemudian juga membuat lendir sekret menjadi lebih kental sehingga susah ditembus oleh sperma seperti itu. Kemudian endometrium atau lapisan rahim ya yang untuk menempelnya bakal daging seperti itu mengecil tidak bisa menerbang. Kalau siklusnya per bulan kan menerbang ya dari fase apa namanya folikuler, fase menstruasi, kelas seperti itu menerbang tapi tidak bisa diperebutkan karena ada hormonal itu. Nah, eee, manfaat itu apa namanya cara kerja seperti itu harus disampaikan juga supaya tidak ada anggapan yang salah di masyarakat. Kemudian yang mungkin agak malu di ibu ya kalau saya tanya itu terkait alat kontrasepsi dalam rahim karena harus dibuka memang ya harus dipasang di dalam kadang orang takut dipasang kok kayak bubur gitu ya ya air cuci kita IUD atau takutnya hilang gitu ya nah itu kan kalau memang dilakukan dengan benar kemudian dilakukan ada kontrolnya ya 1 bulan sekali 1 minggu sekali sebelumnya kemudian 1 bulan 1 tahun sekali gitu ya itu bisa menjaga ya sebagai kontrasepsi jangka panjang 3 tahun 5 tahun ya untuk menjaga kehamilan dan itu juga harus disesuaikan dengan keadaan ibu kesehatan ini. Bagaimana cara memilih-milih ya alat kontrasepsi yang cocok untuk diri saya gitu ya. Harus dipilih juga apa yang hormonal atau non hormonal atau yang untuk umur lebih dari 35 tahun yang sudah punya anak 4 misalkan yang sudah punya anak 3 maka akan disarankan menggunakan metode operasi ya. Metode operasi wanita untuk pria atau tubektomi dan pankreatomi. Nah itu juga harus dipertimbangkan juga kalau juga lebih dari 35 tahun. Tetapi perlu diingat bahwa semua alat kontrasepsi punya angka kegagalan. Ya tidak ada yang 100% menjamin. Dan itu sebuah ikhtiar dari kita ya untuk tadi menunda kehamilan, menjalankan kehamilan dan mengakhiri kehamilan. Setidaknya dengan prosedur yang benar, meskipun ada efek kegagalannya, kalau kita dengar wah ternyata pada ini sudah di keadaan datang seperti itu sudah dimanfaatkan tapi gagal itu mungkin dari 100 wanita ada satu nggak tahu yang satu gitu ya seperti itu terkait jenis-jenis kontrasepsi. Kemudian ada yang apa sekarang terbaru toyo itu ya toyo yang ditempel oh iya 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 foyo itu toyo ya yang ditempel kemudian itu juga bisa sebagai alternatif ya kalau misalnya dia takut suntik ya takut dibuka-buka AKDR itu ya atau hasil di dalam rahim kemudian kalau iklan itu ada di juga kan kalau misalnya dia nggak cocok atau
terjadi alergi harus bedah lagi, padahal itu jangkanya 3 sampai 5 tahun efektivitasnya kan. Apalagi kalau yang kanker suntik. Nah, kalau misalkan ibu pelupa nih, jangan menggunakan pil ya, bisa menggunakan AKDR ya atau implan, karena pil kan harus tiap hari betul. Kalau jam ya harus terus gitu ya, jam pagi seperti itu. Terkait jenis kontrasepsi. Kemudian ada yang spermisida. Spermisida itu cairan ya yang untuk membunuh sperma, tapi yang dikonsumsi dulu ya ke alat kelamin seperti itu. Kemudian diafragma mungkin sekarang sudah jarang sekali karena memang penggunaannya kadang-kadang isi ya itu terus memasukkan dulu semacam kayak cawat kecil gitu ya untuk menutupi septic atau kelurahan seperti itu. Banyak sekali ya. Ternyata tadi juga ada Iya. kontrasepsi baru juga. Oh, iya. Yang koyo. Nah ini saya penasaran nih ibu. Kalau saya penasaran yang koyo ini itu emang khusus untuk wanita atau Betul. beras Jadi wanita? koyo itu konsepnya sama dengan iklan, dengan suntik, isinya sama hormonal ya, hormon progesteron dan suntik yang nantinya akan diserap oleh tubuh yang sel targetnya adalah uterus ya. Jadi untuk mencegah terjadinya ovulasi, tidak mengantarkan telur, kemudian mengantarkan organ septik dan membuat endometrium itu jadi tidak menebal gitu ya. Jadi mengatrofi gitu ya, mengecil gitu ya. Oh, iya. Ya, terima kasih untuk penjelasannya. Jadi memang banyak sekali ya Mbak untuk Iya. kontrasepsi ini. Pilihannya banyak sobat sehat semuanya. Jadi kita tidak harus memilih yang hormonal suntik ya, suntik. Kemudian juga kita memilih yang IUD itu juga ada ya atau AKDR ya. Itu tanpa hormon ya itu ya. Tapi dia memang itu dimasukkan ke dalam rahim. Jadi tidak semua itu hormon. Dan juga tadi ada ya untuk KB yang alami ya, KB alami itu tapi harus dengan ilmu sendiri ya, harus konsultasi dulu. Iya. Takutnya nanti ketika pengennya ikut-ikutan yang alami, tapi ternyata gagal. Nanti yang disalahkan siapa? Mbak yang salah, itu Rizky. Iya. Yang apa Rizky? Iya, Ada itu Rizky. ada itu terus untuk saya izin tanya untuk saya itu kan terkait masalah alat kontrasepsi yang tadi jenengan sampaikan itu apa mempunyai efek samping ke tubuh satu, yang kedua itu apakah mempengaruhi. Nah, saya kan sering saya sering melihat itu kan ketika menstruasi saya mengeluarnya itu kan begitu sakit dan Sakit gitu ya terus apa moodnya juga berubah kan. Kita kan buka rekod gitu saya laki-laki sih kan Tapi adalah repot juga lah gitu kalau anggaran masih kira-kira gitu saya anggarannya ketika ada anggaran pas menstruasi lah itu ya repot. Iya, betul. Jadi memang hormonal yang ada dimasukkan hormon dalam tubuh ya, jadi memiliki efek samping yang banyak sekali, tapi tergantung masing-masing ibu dalam merespon hormon tersebut. Kalau misalkan menggunakan AKDR alat kontrasepsi dalam rahim kemudian terjadi efek samping yang terus gitu yang perutnya sakit, sebenarnya dihentikan saja karena itu menyiksa juga. Jadi yang cocok yang mana? Kemudian misalkan menggunakan suntik kok berat badan naik. Kalau diimbangi dengan olahraga ya, dengan pola makan iya bisa ya, tapi kalau misalkan nggak nyaman ya, apalagi perubahan mood itu ya memang jelas bahwa di penelitian sudah dikatakan hormonal, kontrasepsi hormonal mempengaruhi perubahan mood, bahkan menurunkan, tapi sebagian orang nih menurunkan hormon nafsu seperti itu. Ada yang penelitian seperti itu dengan pemakaian kontrasepsi ini, dan juga ada yang mesnya itu tidak teratur. Terus jadi sholatnya bingung gitu ya, katanya menurut masyarakat seperti itu. Nah, kalau misalkan mau ganggu ya sebenarnya diganti saja dengan tentunya tadi konsultasi dulu apa keluhannya. Kalau misalkan itu bisa diatasi, ternyata tidak nyamanan saja, bisa diakali ya, silakan dilanjutkan. Tapi kalau memang sudah sangat mengganggu sekali, sebaiknya diganti. Karena memang dilema ya soal itu memilih antara kontrasepsi dan hamil lagi. Gitu. Gitu Pak Rizky. Iya, tadi terkait apa ya, efek samping ya, khususnya terkait efek samping KB. Memang tidak tiap individu. Jadi ada yang apapun itu setiap orang pasti berbeda-beda. Contohnya saja saya tuh ganti KB itu
bolak-balik. Saya pernah mencoba KB suntik, tapi tiap bulan itu berat badan saya naik karena satu, entah itu apa ya, karena apa ya, jadi enak makan gitu loh. Iya, Iya, rasa makanan nafsu makanya makannya, nafsu nafsu makan. makannya. Dari posisi mbakku Tidak, makan apa? tidak kalau malah justru saya kalau misalkan KB suntik itu jarang untuk high. Iya, apalagi kalau suntik KB 3 bulan ya. Iya. Oke, itu. Kemudian saya beralih ke pil. Pil itu juga banyak sekali jenisnya ternyata. Iya, tidak hanya satu merek. Iya, banyak sekali. Iya, bahkan saya sampai terakhir itu mencoba pil itu yang merek tertentu dan alhamdulillah ini berlanjut sampai sekarang cocok. Sudah bisa melakukan KB yang Iya, oh itu. ya tadi terkait macam-macam ya macam-macam kafe sampai ke efek sampingnya itu kita bahas ya sobat sobat semuanya di sini kita akan membahas tentang kebijakan nih kebijakan adakah dari mungkin dari Mas Rizky ya Mbak Rizky ya dari Mbak Rizky kebijakan dari DPRD sendiri itu kebijakan yang mendukung adanya KB di kita di khususnya di Kabupaten Kendal ini kebijakannya itu seperti apa sehingga masyarakat luas itu lebih paham dan bisa apa ya tidak termakan hoax seperti itu karena banyak sekali toh yang sekarang itu tadi seperti mitos tadi KB itu bisa bikin malu dan lain sebagainya itu bagaimana dari Kendal sendiri ya. Mengingat dari fungsi kita ya, ada 3 fungsi dari DPRD yaitu fungsi legislasi, fungsi penganggaran, dan juga fungsi pengawasan. Kebijakan-kebijakan yang kita ambil terutama di fungsi legislasi dulu, terutama di apa ya peraturan-peraturan daerah kita sangat mendukung untuk peraturan-peraturan daerah terutama untuk apa namanya membuat suatu peraturan di mana KB itu memang sangat dibutuhkan, terutama untuk menjaga tadi berbagai macam sekali manfaatnya. Kemudian untuk fungsi anggaran sendiri, kita sebagai anggota DPRD Kabupaten Kendal tentunya selalu memberikan motivasi berupa bentuk apa ya, menganggarkan setiap tahunnya untuk program KB itu sendiri. Kemudian untuk fungsi pengawasan ya, karena kita sebagai anggota DPRD memang tentunya sebagai pengawas di mana kita memberikan suatu kebijakan kepada OPD-OPD terkait terutama yang berkaitan dengan KB itu untuk selalu memberikan sosialisasi baik itu bentuk langsung baik itu melalui media. Bahkan sekarang ini kita tahu semua bahkan di desa di desa itu semuanya hampir seluruh desa yang ada di Kabupaten Kendal itu sekarang sudah sangat mendukung program KB ini, nggih, terutama untuk ibu-ibu PKK itu sekarang selalu hampir setiap bulan nggih melakukan posyandu, itu juga selalu memberikan sosialisasi tentang BKB. Itu merupakan salah satu kebijakan-kebijakan luar biasa dari pemerintah daerah. Oke, baik. Iya, terima kasih ya Bu Mbak Rizky. Jadi dari pemerintah daerah ya sendiri itu sangat mendukung ya, sangat mendukung baik itu dari peraturan, dan ya, dan itu juga sangat mendukung sekali program KP ini. Kalau di kampung itu kan ada kampung KP. Oh Nah, iya, itu programnya seperti apa ya? Dengan untuk program kampung KP ya di kampung itu kan ada. Jadi kalau program Kampung KB ini sedikit saja mungkin saya ya, karena di sini ada yang lebih paham sebenarnya. Untuk Kampung KB itu merupakan kampung yang berhasil melaksanakan program KB di mana kampung itu digalakkan apa ya setiap ya itu tadi, setiap bulan itu ada pengkaderan untuk menjelaskan fungsi KB seperti apa, penjelasan KB seperti apa untuk anak-anak
mohon maaf, untuk, para muda-mudi maupun untuk ibu-ibu, seperti itu. Jadi itu dilaksanakan terus-menerus, seperti itu. Ya, jadi selain tadi dari peraturan, kemudian dana juga itu termasuk pemberdayaan masyarakat ya Bu ya. Jadi memang di kampung atau di desa itu ada yang namanya istilahnya itu kampung KP. Di sana itu diberdayakan ya Bu. Iya. Jadi dari masyarakat untuk Untuk masyarakat masyarakat. ya, untuk mensukseskan KP itu sendiri ya. Di lapangan itu banyak sekali ya tantangan untuk KP ini mensukseskan KP. Apalagi sekarang itu kan KP ini juga menjadi salah satu indikator untuk pencegahan stunting itu sendiri. Iya, Karena sekarang kan betul. lagi masih sangat eh trend isunya masalah stunting. Nah, itu KP menjadi salah satu menjadi salah satu cara untuk mencegah stunting itu sendiri. Nah, tantangan mungkin dari Mbak Ayu ya. Tantangan mungkin di masyarakat ya. Tantangan apa sih yang mungkin masyarakat luas itu tantangan yang paling besar itu seperti apa di masyarakat dari pelayanan tadi di lapangan? Ya, terkait tantangan sebagai tenaga kesehatan ya, yang mana melayani rambut di masyarakat. Seperti tadi, adanya mitos-mitos tersebut, kemudian tantangan melibatkan suami atau keluarga ya terkait untuk hubungan BKP. Setidaknya ketika ibu melakukan konseling kontrasepsi, suami mengikuti. Nah, seperti itu. Tidak hanya dana saja ya Pak, jadi kehadiran itu juga mungkin. Atau mungkin malah lebih bagus lagi, Bapak ini bersedia untuk BKP. Kemudian tantangan untuk, memberikan, apa namanya, edukasi ya, pengetahuan kepada masyarakat yang memang sudah apa namanya, ada yang memang ya, apa namanya, ready seperti itu ya, sangat mengharapkan tapi ada juga yang seperti itu. Nah, bagaimana bisa menjelaskan tanpa harus menghakimi itu juga, kemudian merangkul tokoh masyarakat, tokoh agama, seperti itu. Jadi dijelaskan bahwa memang sampai itu banyak manfaatnya dan menurutnya seperti itu. Terkait dengan pandangan mereka melihat dari kontrasepsi itu sendiri. Dan juga kalau tantangan lain ya, pendewasaan usia perkawinan, seperti itu juga harus dijelaskan lagi ya bahwa kenapa sih membatasi usia perkawinan harus dari 20 tahun karena siapnya alat kesehatan reproduksi kan memang 20 sampai 25 tahun seperti itu ya, bukan semata-mata melarang untuk bernikah gitu ya, memang harus dijelaskan lagi dan memang sudah ada aturannya Bang ya, menikah itu di atas 20 tahun gitu ya. Tujuannya ternyata seperti itu, untuk mencegah komunikasi, untuk mencegah, apa namanya, kematian ibu dan bayi ya. Semuanya itu ada manfaatnya gitu ya. Seperti itu Mbak Arinta. Tantangannya itu lebih ke itu ya. Ada yang lucu juga ya terkait KP itu. Jadi Ada pandangan hasil kelompok, pandangan kelompok. Memang tidak semuanya sih, memang pernah juga waktu itu saya kerja di rumah sakit, anak ke-6, kemudian katanya, apakah ibunya berhati, enggak hati itu apa? Sampai situ ya, oh ternyata KP gitu ya. Apa memang informatif belum sampai ke sana, atau memang sebenarnya belum disampaikan udah negatif thinking sendiri terkait kontrasepsi itu. Mungkin ada pandangan yang tadi kita bahas di awal ya, regresi gitu ya. Saya juga kaget juga itu waktu tahun 2010 ya, 2010 apa, ya itu masih ada yang belum tahu tentang kontrasepsi atau keluarga berencana. Kan itu anak enam saja resiko ya ibunya itu juga ada komplikasi saat persalinan itu kan menjadi nyata bahwa ini loh KP itu penting ya. ya seperti itu. Ini sudah ada kejadian seperti ini gitu. Sudah kita melihat bahwa menjalankan dan bilang itu sangat penting gitu ya. Merencanakan gitu ya. Cobaannya. Jadi memang sobat sehat kalau kita mungkin dihadapkan dengan orang-orang yang mungkin tidak mau tahu tentang KP ini dan mungkin bahkan mengharapkan KP. Jadi kita mungkin bisa lebih sedikit ya kita cari tahu nih kenapa kok sampai seperti itu tuh dari mungkin tidak tahu atau mungkin memang tidak mau tahu. Jadi nanti supaya kita bisa tahu nih cara supaya orang tersebut itu bisa
ber-KB dalam artian merencanakan keluarganya ini bagaimana gitu untuk menjalankan kesehariannya tadi ya. Nah ini kan tantangan sekarang itu kan juga banyak sekali kasus itu eh, hamil istilahnya apa ya MBA, married by accident atau istilahnya ya itu pun anak-anak muda yang mungkin kebablasan ya istilahnya itu otomatis kan untuk kedepannya itu kan juga jadi tatanan kita bersama ya untuk merencanakannya seperti apa itu pandangannya dari mungkin dari Mbak Rizky itu seperti apa? Iya, memang betul sekali Mbak Aika yang disampaikan tadi. Untuk saat ini tuh masih banyak sekali kurangnya edukasi mengenai hal tersebut untuk anak-anak muda sekarang ini. Ya ini juga menjadi suatu PR juga untuk kita sebagai orang tua, bagaimana kita menjadi filter pertama karena gimana pun juga pendidikan utama itu yang pertama adalah pendidikan dari keluarga. Itu gimana kita berikan edukasi mengenai apa ya hal yang tidak baik maupun hal yang baik yang harus kita lakukan sebagai generasi penerus bangsa itu seperti apa. Kemudian kembali lagi tadi bahwa hal-hal tersebut sebenarnya bisa kita hindari dengan tadi untuk memberikan pendidikan, memberikan tentunya fondasi agama yang tentunya itu bisa menjadi pendidikan. Jadi nomor polisi utamanya dari keluarga ya dari keluarga. Tadi terkait masalah saya disampaikan oleh Mbak Nyoman ya terkait apa tadi mitos dan lain sebagainya. Terus kemudian tantangan-tantangannya jadi lihat DPRD sendiri ya untuk membantu mengatasi hambatan tersebut dari sisi kebijakan mungkin ataupun dari segi anggaran mungkin Mas Rizky bisa menjelaskan ya dari kendala itu seperti apa saat ini. Ya tadi saya sudah mendengar dosen menyampaikan sebenarnya tantangan itu dari era tahun ke tahun itu bisa berbeda, bisa berubah juga. Tidak selamanya seperti ini. Jadi setiap tahun itu situasinya akan berubah setiap tahunnya. Nah, kami pun di DPRD jabatan ini kan hanya 5 tahun ya, hanya 5 tahun. Saya tuh mempelajari, saya menyerap aspirasi langsung dari masyarakat ketika seks. Banyak sekali konstituen saya dan Mbak Rizky mungkin tidak hanya di berbagai macam orang yang menyampaikan, apalagi kita di kondisi D ya. Jadi banyak sekali keluhan sehingga ketika masyarakat mengeluh itu kami biasanya membahas dengan dinas terkait. Sehingga kita mempunyai pemikiran yang bisa merubah aturan ini disesuaikan dengan tahun yang sekarang regulasinya kita lahirkan regulasi yang baru. Biasanya seperti itu, kita lahirkan aturan regulasi yang baru. Karena tadi yang disampaikan Mbak SG kita mempunyai 3 fungsi tugas terkait dengan pengawasan, membuat peraturan perda, dan tentang anggaran. Sehingga kami pun harus menyediakan anggaran untuk dinas terkait juga tentu saja. Dinas terkait kita sediakan anggaran untuk melakukan sosialisasi, melakukan kinerja sampai bisa benar-benar turun tuh ke masyarakat. Dan pemerintah hadir di tengah-tengah masyarakat yang memberikan edukasi tersebut. Dan kalau ada terkendala dengan aturan, biasanya kita membahas dengan dinas dan kita merubah aturan itu menyesuaikan dengan era terkait. Iya. Jadi memang tidak hanya dinas kesehatan saja. Iya. Ya. Karena kita memang kita harus berkolaborasi, karena kalau hanya dinas kesehatan saja tidak bisa tanpa regulasi yang hukum yang menguati. Karena aturan itu kan yang membuat memang dari DPRD sendiri. Jadi memang selain aturan-aturan tadi kita harus istilahnya berkolaborasi dengan dinas-dinas terkait supaya hal-hal yang menjadi hambatan ini itu bisa istilahnya diminimalisir. Iya, dari masyarakat mengeluhkan, terus
kita terbentuk dari regulasi nggak dari dinas penerangan lokal ya kita mencari solusi yang baik kepada Iya, sekarang ini kan memang disampaikan Mas Rizky tadi, aturan itu berubah sesuai dengan zaman. zaman. Dan apalagi sekarang ini zamannya zaman Gen Z. Nah, kita yang milenial dan juga Mbak tanya keren ya milenial. tadi lahiran 9 berapa? 93. Sama aja Tapi ini Pak Berarti. biasanya berapa kayak putih ini ya Iya. Kalau sekarang kita lihat itu ya, banyak sekali kasus-kasus yang sudah sangat apa ya? Ini dari media itu sangat banyak sekali kasus yang menuju ke perceraian. Terus kemudian banyak KPK atau management tadi, bully dan lain sebagainya. Banyak kasus seperti itu di media sosial. Jadi di era Gen Z ini banyak sekarang juga yang pasangan-pasangan muda itu yang belum terlalu tertarik dengan keluarga berencana ini. Padahal kalau ya mungkin banyak sekali yang merasa bahwa KB itu ya sekedar kontrasepsi saja, tidak sampai ke merencanakan keluarga itu dari sebelum menikah sampai punya anak. Nah, seperti itu kan belum sampai ke sana. Jadi mereka itu banyak sekali yang tidak tertarik dengan KB ini. Padahal di keluarga berencana ini kan pengen dibahas. Nah, ini menurut dari Mbak Ainur nih, bagaimana cara menarik perhatian generasi musik muda ini zaman sekarang itu agar mereka itu sadar atau mereka itu merasa ini itu penting loh kita itu belajar terkait merencanakan keluarga itu seperti apa gitu. Iya, kalau yang sudah kami lakukan di institusi pendidikan memang kita masuk ke SMA diumumkan apa disesuaikan dengan tema yang bisa disampaikan, misalkan dampak pernikahan dini terhadap kesehatan reproduksi itu kan sebuah perencanaan juga dan hanya potensi yang akan disampaikan. Kemudian kesehatan reproduksi itu sendiri penyakit hubungan seksual ya, di mana salah satu fungsi atau manfaat kontrasepsi juga bisa mencegah terjadinya penyakit hubungan seksual. Nah, kita sampaikan di situ terkait tema-tema yang bisa diberikan dan menarik untuk siswa ya, siswa SMA, mahasiswa seperti itu. Kalau melihat yang respon ketika mereka dilihatkan penyakit hubungan seksual itu seperti ini, gambarnya juga mereka pasti histeris gitu ya. Takut ya. Kemudian takut, oh ternyata seperti itu. Nah, kemudian dampak pernikahan dini. Saya pernah waktu sosialisasi apa, untuk stiker gitu ya di salah satu sekolah gambaran Kendal, itu kebanyakan mereka keluar di kelas 3 kenapa nikah muda ternyata. Nah itu kan bisa menjadi latar belakang kita untuk bisa melakukan penyuluhan terkait dampak pernikahan dini terkait kesehatan reproduksi. Nah seperti itu. Kemudian pemberian penyuluhan terkait hal tersebut juga tidak hanya bisa disampaikan di sekolah, tetapi juga di organisasi mungkin di masyarakat karena itu ya yang melihat masyarakat kemudian juga bisa di lewat TikTok ya apalagi sekarang digital semua pasti semua itu kalau saya tanya mahasiswa itu pasti punya TikTok semua tapi ya saya yang pernah tanya ya fokus apa yang menjadi kalian itu ke TikTok ternyata mereka itu lebih fokus ke kosmetik hampir 100% ya, seperti itu. Nah itu kan berarti mereka minatnya kan di digital itu sangat tinggi ya, itu bisa dimasukkan di TikTok ya, kemudian Instagram seperti itu, kemudian podcast-podcast menggait siswa itu sendiri ya, yang sudah kita lakukan pengabdian masyarakat ya, dengan penyuluhan di sekolah secara konvensional ya, secara konvensional memberikan gambar, memberikan PowerPoint seperti itu yang sudah itu Mbak Aina. Iya. Ini kan juga kemarin pernah viral juga terkait ada pasangan yang child free istilahnya ya Bu ya. Iya. Iya. Bukan mereka menikah tapi ternyata enggak mau punya anak dan lain sebagainya. Itu bagaimana itu? Selfie ya, Iya. jadi memilih untuk tidak punya anak ya, padahal yang menyatakan seperti itu influencer ya, banyak sekali follower-nya. Nah itu juga perlu diberikan contoh, itu sebagai contoh saja, ini loh influencer yang memang
memilih jet free, kemudian yang menggunakan keluarga berencana seperti ini dilihat saja, diberikan contoh-contohnya bagaimana dampaknya ya, bagaimana manfaatnya untuk kalian. Tapi masyarakat atau siswa atau mahasiswa anak muda gadget bisa memilih yang terbaik dari infrastruktur seperti itu. Ya mungkin dari tadi ya kita sudah membahas tentang era digitalisasi. Lalu dari sisi DPRD sendiri, bagaimana pandangan tentang peran generasi muda dalam keberlanjutan program KB ini di masa depan? Mungkin dari Mas Rizky atau Mbak Mbak Rizky. Iya, terima kasih Mbak Anita. Tentunya peran serta di masyarakat terutama kalangan ini memang sangat dekat. Ya, tadi sudah disampaikan juga dan dikatakan oleh Mbak Ainul bahwa kita bisa menarik teman-teman atau adik-adik kita para muda-mudi itu untuk ikut serta menggalakkan bagaimana BKP itu sangat penting bagi kehidupan kita sehari-hari. Ya, tadi sudah dicontohkan bahwa kita bisa bekerja sama dengan Karang Taruna, bisa bekerja sama dengan sekolah-sekolah baik itu pengurus OSIS pengurus OSIS maupun PNR atau organisasi yang ada di sekolah itu untuk bersama-sama kita boomingkan bahwa berKP itu memang sangat dibutuhkan seperti itu. Itu salah satu cara kita untuk bersama-sama berkolaborasi dengan muda-mudi sekarang. Ya, jadi memang di zaman yang sekarang serba digitalisasi ya, kita juga mendapatkan bonus demografis ya, produktif yang gitu banyak. Jadi memang peran BKB atau merencanakan keluarga ini sangat penting ya, karena untuk mencetak generasi yang memang nanti itu bisa membawa tentunya Kabupaten Kendal maupun negara kita ya, Indonesia ini lebih cerah di tahun 2045 yang nanti menjadi Indonesia negara emas ya, Indonesia emas seperti itu. Jadi di sini mungkin kuasa teman jadi mungkin dari Bu dosen, dari Bu Ayu tentang program nasib ini bisa mungkin satu kalimat atau beberapa kalimat yang nanti bisa mensukseskan KP ini. Mungkin dari Bu dosen dulu, monggo. Terusnya mau ditutup ya. Iya. Closing statement-nya keluarga berencana, keluarga yang mempunyai perencanaan itu adalah keluarga yang sukses. Iya, terima kasih. Iya. Jadi sobat sehat ini memang keluarga yang berencana itu adalah keluarga yang cerdas, karena kita sudah merencanakan juga jauh ke depan untuk mencetak generasi-generasi yang cerdas pula. Mungkin dari Mbak Rizky, dari Mbak Rizky monggo. Ya, keluarga berencana itu merupakan keluarga yang bahagia. Karena bahagia itu kita sendiri yang menciptakan. Iya. Keluarga berencana adalah keluarga yang bahagia, karena bahagia itu adalah kita sendiri yang menciptakan. Kalau tidak kita, ya siapa lagi? Mungkin dari Mas Rizky, Bapak sendiri ya. Aduh, bisa namanya beda ini. Iya. Iya. Mari bersama-sama masyarakat, pemerintah, dan semua pihak menjaga keberlanjutan program KB demi masa depan Kendal yang jauh lebih baik. Iya. Ya, terima kasih untuk Mbak Ayu, Mbak Rizky dan juga Pak Mas Rizky ya. Tadi kita sudah banyak sekali membahas tentang KB, keluarga berencana ya, mulai dari macam-macam KB, pentingnya KB, dan juga kendala-kendala yang ada di masyarakat tentang KB. Nah, kita sebagai generasi penerus ya, penerus yang nantinya harusnya karena kita di era yang digitalisasi ini penuh dengan banyak ilmu yang kita dapat, harus menjadi generasi yang lebih cerdas untuk menciptakan keluarga yang bahagia dan tentunya nanti bisa membuat Kabupaten Kendal ini menjadi kabupaten yang sadar berkampen, anak-anak mudanya juga bisa menjadi generasi emas di tahun 2045. Dari kami, Obras Sehat Dinas Kesehatan Kabupaten Kendal,
Alhamdulillah sudah banyak sekali membahas tentang pentingnya ber-KB untuk menciptakan masa depan yang lebih baik. Sampai jumpa lagi di obrolan sehat selanjutnya. Terima kasih kami sampaikan kepada dari Mbak Ainun, Mbak Rizky dan juga Mas Rizky. Kita sampai ketemu lagi di obrolan-obrolan sehat dan tentunya dengan tema yang lebih menarik. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum.